Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basyarudin Zainul-Nafi, NIM 1263082010012, dari kelas Psikologi Islam 3A. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesulitan dan gangguan dalam belajar. Sebelumnya, apa sih itu kesulitan belajar? Nah, kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana anak didik tidak bisa atau tidak bisa mengalami proses belajar secara maksimal karena adanya hambatan, gangguan, dan kendala dalam proses belajar. Nah, sebelum kita nantinya mencari solusi dalam bagaimana mengatasi anak kesulitan belajar, kita perlu mengetahui apa saja karakteristik kesulitan belajar. Yang pertama, ada kesulitan belajar karena faktor internal, yaitu berasal dari dalam diri sendiri. Itu misal saya ambil contoh gini, anak itu mengalami kesulitan dalam pemusatan perhatian. Jadi secara tidak langsung konseptualnya itu berubah atau tidak fokus dalam suatu pembelajaran. Terus yang kedua, adanya kesenjangan antara prestasi, adanya kesenjangan antara potensi kecerdasan dan juga prestasi. Nah, sekarang banyak anak-anak itu yang memiliki potensi yang normal ataupun bahkan di atas rata-rata. Namun pada dasarnya mereka memiliki prestasi yang rendah. Karakteristik yang ketiga yaitu anak tidak memiliki gangguan fisik atau mental. Itu juga mempengaruhi. Nah, dalam hal ini perlu juga dilakukan sebuah diagnosis, karena gini, anak itu dalam proses belajar pasti ada memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang mungkin tidak ada hambatan dalam proses belajarnya. Yang kedua, ada yang terhambat dalam proses belajarnya. Nah, itu perlu kita ketahui atau perlu kita diagnosis sejak dini bahkan. Karena apa? Yang pertama, karena faktor siswa itu seharusnya dapat pelayanan maksimal dalam berkembangnya. Yang kedua, latar belakang yang berbeda dari masing-masing anak. Terus yang ketiga, sekolah itu seharusnya mampu memberikan ruang berproses atau ruang berkembang kepada anak sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Yang penting perkembangannya itu bisa berkembang secara maksimal. Dan yang keempat itu berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Jadi di sini guru itu seharusnya mampu memberikan stimulus ilmu pengetahuan, nantinya bekal sebagai anak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dia hadapi. Jadi untuk alurnya diagnosis itu, yang pertama kita mengidentifikasi kesulitan belajar, yang kedua menentukan faktor apa yang menyebabkan seorang anak itu mengalami kesulitan dalam belajar, yang ketiga kita tawarkan sebuah penyelesaian yang mungkin bisa membantu anak itu, dan yang keempat itu tindak lanjut. Jadi di sini perlu adanya, untuk menyelesaikan sebuah halangan atau kesulitan anak dalam belajar, itu perlu adanya peran dari, yang pertama, dari orang tua. Jadi seorang orang tua itu yang pertama dalam menyelesaikan atau menolong anak dalam kesulitan belajar, yang pertama itu memperhatikan mood anak. Nah, ini bisa masuk ke dalam tadi, yaitu menganalisis anak tersebut. Kita harus tuntas dalam membaca karakteristik anak itu gimana. Terus yang kedua, siapkan tempat belajar yang memadai. Nah, ini juga sangat penting dalam semangat anak dalam belajar. Terus yang ketiga itu jalin komunikasi yang baik kepada anak. Tentunya seorang anak jika disuruh untuk belajar dengan cara yang kasar, mereka akan tidak mau.
Terus di sisi lain kita bisa menolong anak yang kesulitan belajar itu dengan cara menggunakan konselor. Nah, konselor ini nantinya itu untuk menindaklanjuti. Nah, di sini konselor ini bersifat untuk memantau perkembangan anak, sehingga nanti anak itu dalam proses belajar itu lancar dan bahkan menghasilkan sebuah prestasi. Jadi konselor ini yaitu tadi mampu mengidentifikasi, mampu bekerja sama dengan pihak lain, dalam arti ini salah satunya orang tua, bagaimana perkembangan anak ini, terus kita alokasikan anak ini, misal ada kendala di sini, kita alokasikan ke sini. Terus yang paling penting itu tidak lanjut. Jadi setelah kita selesai dalam pembacaan anak tersebut, kita tawarkan sebuah solusi, nanti kita juga perlu adanya tindak lanjut. Kita pantau anak ini tersebut, baik perkembangan di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Nantinya itu membantu dalam anak yang mengalami kesulitan belajar, bahkan nantinya bisa membuat sebuah prestasi. Kurang lebih seperti itu dalam pemaparan saya mengenai kesulitan dan gangguan dalam belajar. Apabila ada salah kata ataupun kekurangannya, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Semoga ini bermanfaat. Amin.